Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ahmad Syamsan Sanusi, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang value proposition dan juga positioning dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Uh, Value proposition ini sangat penting sekali. Sebagaimana diketahui dalam bisnis itu perusahaan ataupun pelaku bisnis itu ataupun seorang wirausaha itu harus bisa menentukan keunggulan dan juga nilai dari produk ataupun jasa uh, yang ditawarkan kepada pelanggan, sehingga produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada pelanggan itu memiliki nilai yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Baik, value proposition itu ataupun bisa juga disebut sebagai proposisi nilai merupakan suatu nilai yang perusahaan janjikan untuk diberikan kepada pelanggan saat mereka membeli ataupun menggunakan produk dan juga layanan yang ditawarkan. Jadi bisa dikatakan value proposition itu adalah nilai ataupun ya benefit ya, yang bisa kita berikan kepada pelanggan supaya pelanggan itu bisa berbisnis dengan kita. Jadi nilai yang diberikan kepada pelanggan dari produk ataupun layanan yang kita tawarkan. Nilai itu, nilai di sini bisa berupa nilai secara kuantitatif seperti harga ataupun dari segi diskon, waktu layanan, kecepatan, dan lain sebagainya. Ataupun juga nilai secara kualitatif seperti desain ataupun kenyamanan dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya, dalam menciptakan sebuah value proposition yang tepat, itu ada beberapa elemen yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan supaya bisa menciptakan sebuah value proposition yang tepat, sehingga nantinya perusahaan itu dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Elemen-elemen dalam menciptakan value proposition itu, di sini ada beberapa elemen. Elemen yang pertama adalah kebaruan, ada juga dari segi kinerja, yang ada juga dari segi penyesuaian, dapat menyelesaikan pekerjaan, dari segi desain, dari segi merek, dari segi harga, dari segi efisiensi ataupun hemat, pengurangan biaya, dari segi akses, memudahkan akses, dari segi mengurangi resiko, dan juga dari segi kenyamanan. Ini adalah elemen-elemen dalam menciptakan value proposition yang tepat. Sekali lagi, elemen-elemen tersebut yaitu kebaruan, kinerja, penyesuaian, dapat menyelesaikan pekerjaan, desain, merek, harga, efisiensi, akses, mengurangi risiko, dan juga kenyamanan. Yang selanjutnya adalah cara untuk menentukan value proposition. Di sini ada 3 faktor ya. Kita bisa menciptakan value proposition ini dengan 3 faktor ini. Yang pertama dari segi konsumen ataupun target market. Apa yang menjadi kebutuhan konsumen seperti itu. Nah, sini siapa yang akan menggunakan ataupun mengkonsumsi produk yang kita hasilkan. Nah, ini untuk mengetahuinya bisa digali dari buyer persona, kan? Berarti kita bisa menentukan apa yang membuat target market itu puas, apa yang membuat target market itu kecewa, ya. Siapa mereka, terus demografinya bagaimana. Itu yang pertama, cara menentukan value proposition, yaitu dengan
menggali apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen ataupun target market. Cara yang kedua adalah apa yang kita miliki, apa yang perusahaan miliki, sumber daya apa yang kita miliki, kan? Seperti ini bisa berupa dari keterampilan, tenaga kerja, hobi, aset, dan lain sebagainya. Cara yang ketiga adalah siapa pesaing kita, kan? Siapa pesaing kita yang memang memproduksi barang ataupun jasa yang memang sama dengan produk kita, produk ataupun jasa yang kita produksi, seperti itu, yang kita hasilkan, kan? Yang selanjutnya apa yang dilakukan oleh pesaing kita. Jadi di sini ada kita bisa menentukan value proposition itu dengan 3 faktor. Yang pertama dari segi apa yang customer butuhkan, yang kedua apa yang kita miliki, ya, yang ketiga adalah siapa pesaing kita. Yang selanjutnya dijelaskan mengenai nilai pelanggan. Ya. Nilai pelanggan itu merupakan keseluruhan, ya, penilaian keseluruhan pelanggan terhadap kegunaan suatu produk berdasarkan persepsi tentang apa yang diterima dengan apa yang diberikan, kan? Jadi sekali lagi nilai pelanggan itu merupakan nilai keseluruhan oleh pelanggan terhadap kegunaan atau suatu produk berdasarkan persepsi tentang apa yang diterima dengan apa yang diberikan. Ini mengarah kepada perbandingan manfaat yang diterima uh, dan juga manfaat yang diterima dan juga pengorbanan yang dikeluarkan oleh pelanggan, seperti itu. Nah, di sini ada 3 dimensi nilai pelanggan yang bergantung kepada kebutuhan pelanggan. Yang pertama ada nilai secara fungsional. Nilai secara fungsional ini menunjukkan keuntungan dan biaya yang terkait dengan kinerja suatu tawaran. Salah satu hal yang penting dalam penawaran adalah menciptakan nilai fungsional melalui kinerja, ya. Melalui kinerja, melalui kemudahan penggunaan, dan juga melalui penyesuaian, kan. Nah, nilai fungsional ini menjadi pertimbangan utama, ya, apalagi dalam penawaran peralatan kantor misalnya dan juga industri yang memang dianggap sangat bermanfaat. Nilai pelanggan yang kedua adalah nilai emosional. Nilai emosional ini adalah manfaat yang diperoleh dari rasa ataupun emosi yang positif, ya, yang timbul saat menggunakan ataupun mengkonsumsi barang ataupun jasa. Yang ketiga dari nilai pelanggan ini adalah nilai moneter. Nilai moneter ini meliputi keuntungan dan biaya finansial yang terkait dengan penawaran tersebut. Ya, penawaran ini juga bisa termasuk manfaat dalam bentuk uang seperti bonus uang, cashback, hadiah uang tunai, insentif keuangan, dan juga pinjaman dengan bunga yang rendah. Nah, dan juga nilai moneter ini seringkali menjadi kriteria pilihan yang berlaku untuk penawaran yang tidak terdiferensiasi dalam kategori yang dikomoditasi. Itu adalah nilai pelanggan. Jadi ada 3 nilai pelanggan, ada 3 dimensi nilai pelanggan yang bergantung kepada kebutuhan pelanggan. Yang pertama ada nilai fungsional, yang kedua ada nilai emosional, dan yang ketiga ada nilai moneter. Yang selanjutnya, untuk menentukan dari sisi konsumen, kita dapat menggunakan value proposition canvas. Value proposition canvas ini merupakan alat yang digunakan untuk memahami produk atau jasa
dan perilaku konsumen serta menghubungkan dengan keinginan pasar sehingga menghasilkan produk dengan value yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Ya. Nah, value proposition canvas ini dipresentasikan ke dalam dua bentuk diagram yang sederhana yang terdiri dari dua bagian. Ya, bagian yang pertama dari value proposition canvas ini adalah customer profile. Nah, ini customer profile ini dipresentasikan dalam bentuk lingkaran. Di sini ada bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran ini mempresentasikan tentang customer profile. Dan yang kedua, bagian yang kedua adalah value proposition map. Nah, yaitu dipresentasikan ke dalam bentuk persegi. Jadi value proposition canvas ini dipresentasikan ke dalam ke dalam bentuk diagram sederhana. Yang pertama, bagian yang pertama adalah customer profile yang dipresentasikan ke dalam bentuk lingkaran. Bagian yang kedua adalah value proposition map yang dipresentasikan ke dalam bentuk persegi. Dalam customer profile, customer profile ini digunakan untuk mendeskripsikan ataupun menjelaskan karakteristik, keinginan, serta variabel dari konsumen. Ya. Customer profile ini menjelaskan karakteristik, keinginan, dan juga variabel dari konsumen. Nah, dalam customer profile ini ada 3 bagian. Ya, dalam customer profile ini ada 3 bagian. Yang pertama ada customer job. Ya, customer job ini mendeskripsikan pekerjaan, masalah, kebutuhan, dan juga kepuasan yang ingin dipenuhi oleh konsumen. Di mana informasi ini dapat membantu menentukan perspektif konsumen dari sudut pandang emosional, sosial, dan juga fungsional. Bagian yang kedua dari customer profile itu adalah customer finds. Customer finds ini mendeskripsikan hal-hal yang tidak diharapkan, ya, ataupun emosi negatif dan juga resiko yang pernah dialami oleh konsumen. Terus bagian yang ketiga dari customer profile itu adalah customer gains. Nah, ini customer gains ini mendeskripsikan keuntungan apa yang diharapkan oleh pelanggan baik secara fungsional, emosional maupun biaya. Jadi dalam customer profile ini ada 3 bagian. Yang pertama ada customer jobs, yang kedua ada customer finds, yang ketiga ada customer gains. Yang bagian yang kedua yang berbentuk persegi itu adalah value proposition map. Nah, dalam value proposition map ini juga ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian yang pertama dari value proposition map itu ada product and service. Produk and service ini untuk mendeskripsikan produk serta layanan yang ditawarkan untuk menyelesaikan tugas fungsional, sosial, serta emosional dan dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari value proposition map itu adalah find relevance. Find relevance ini untuk mendeskripsikan bagaimana produk ataupun layanan itu dapat menyelesaikan masalah ataupun resiko yang dialami oleh customer. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga ada gain creators. Bagian yang ketiga dari value proposition map itu ada gain creators. Ini untuk mendeskripsikan bagaimana produk ataupun layanan yang ditawarkan itu dapat memberikan keuntungan dan juga menunjukkan sebuah keunikan. Jadi dalam value proposition map itu juga ada 3 bagian. Yang pertama ada product and service, yang kedua ada find relevance, dan yang ketiga ada gain creators. Yang selanjutnya kita akan dijelaskan mengenai positioning. Apa positioning itu? Positioning adalah tindakan merancang
penawaran dan citra perusahaan agar menempati tempat tersendiri di benak pasar sasaran. Tujuan dari positioning itu adalah untuk menanamkan merek di benak konsumen untuk memaksimalkan potensi manfaat bagi perusahaan. Nah, di sini ada dua aspek ya dalam memutuskan positioning. Aspek yang pertama adalah kerangka acuan. Kerangka acuan ini adalah perluasan identitas dan juga kemampuan merek serta kemampuan suatu produk dan perusahaan untuk memenuhi tujuan konsumen tertentu. Gitu ya. Yang kedua, aspek yang kedua dalam memutuskan positioning itu adalah mengidentifikasi potensi titik perbedaan dan titik kesetaraan ataupun juga titik paritas. Gitu. Ya. Jadi aspek yang kedua ini dalam mengidentifikasi titik perbedaan dan titik kesetaraan itu, di mana setelah pemasar menetapkan kerangka acuan positioning dengan mendefinisikan pasar, pelanggan dan sifat pelanggan, mereka dapat menentukan titik perbedaan, yaitu titik atribut ataupun manfaat yang unik dari penawaran perusahaan. Dan jadi titik perbedaan itu atribut ataupun manfaat yang unik dari penawaran perusahaan dan juga mengidentifikasi titik kesetaraan ataupun titik paritas. Ya. Titik paritas itu merupakan atribut ataupun manfaat yang dimiliki oleh penawaran perusahaan dengan pesaingnya. Gitu. Jadi ada dua aspek dalam memutuskan positioning. Aspek yang pertama kerangka acuan. Ini perluasan identitas dan juga kemampuan serta kemampuan suatu produk dan perusahaan untuk memenuhi tujuan konsumen tertentu. Aspek yang kedua adalah mengidentifikasi potensi titik perbedaan dan juga titik kesetaraan ataupun titik paritas. Di mana titik perbedaan itu adalah atribut ataupun manfaat yang unik dari penawaran perusahaan, dan kalau titik paritas itu adalah atribut ataupun manfaat yang dimiliki oleh penawaran perusahaan dengan pesaingnya. Yang selanjutnya ada strategi dalam membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, di mana keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk hadir dalam satu atau lebih banyak cara yang tidak dapat ataupun sulit untuk diikuti oleh kompetitor lain di pasar. Nah, di sini ada 3 strategi dalam membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Strategi yang pertama adalah diferensiasi pada atribut yang sudah ada. Nah, ini adalah strategi klasik ya untuk menciptakan keunggulan dibanding dengan pesaing. Nah, di mana setiap produk itu memiliki manfaat layanan yang cukup diinginkan dan dapat disampaikan dan juga dapat dibedakan serta bisa berfungsi sebagai titik perbedaan untuk sebuah merek. Nah, strategi yang kedua adalah memperkenalkan atribut baru. Nah, memperkenalkan atribut baru ini sebagai pengganti peningkatan kinerja penawaran berdasarkan atribut yang sudah ada. Di mana perusahaan itu dapat membedakan penawarannya dengan memperkenalkan atribut-atribut baru yang tidak dimiliki oleh pesaing. Dengan memperkenalkan atribut baru, perusahaan itu dapat membedakan lah penawarannya itu dengan memperkenalkan atribut-atribut baru yang tidak dimiliki oleh pesaing-pesaingnya, sehingga dapat menjadi sebuah keunggulan ya, keunggulan dalam membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Terus ya strategi yang ketiga adalah membangun merek yang kuat ya.
Sumber berharga dari keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah merek yang kuat yang memberikan pelanggan sebuah alasan untuk memilih penawaran dari perusahaan, kan. Jadi yang ketiga dari strategi membangun keunggulan kompetitif itu adalah membangun merek yang kuat, ya. Karena ini merupakan sumber yang sangat berharga dalam keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, kan, di mana merek yang kuat ini dapat memberikan pelanggan alasan, ya, sehingga pelanggan itu memiliki alasan untuk memilih penawaran dari perusahaan. Jadi ada 3 strategi dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang pertama dengan diferensiasi pada atribut yang sudah ada, terus dengan memperkenalkan atribut baru, dan juga dengan membangun merek yang kuat. Gitu. Oke, terima kasih. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.